إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang menjadikan hati kita mau tunduk kepada perintah Allah Ta'ala, mau tunduk dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau berkenan mendengarkan ayat-ayat Allah, mau berkenan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mau bertafakuh fiddin, memahami ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga terus Allah jadikan hati kita hati yang lembut, yang mau tunduk dengan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sampai kita berjumpa dengan wajah Allah Azza wa Jalla. Amin. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membaca dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi atau Ad-Da wad Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Masih tentang fasal orang-orang yang tertipu dengan rahmat Allah sehingga dia berhusnuzon Allah akan mengampuni dosa-dosanya, tapi dia terus berbuat dosa. Masih dia terus melakukan perbuatan dosa besar, melakukan kezoliman dengan lisannya, kezoliman dengan tangannya, kezoliman dengan kekuasaannya, dan tidak bertobat dari perbuatan dosanya. Disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis-hadis Rasulullah, dia tidak takut, bahkan terus berbuat dosa dalam keadaan yakin Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan ucapan dari muallif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Fa in qulta kaifa yajtami'u at-tasdiqul jazimu alladhi la shakka fihi bil ma'adi wal jannati wan nari wa takhalluful amal. Kalau kalian yakin atau maka jika kalian ditanya, anak-anak sekalian, ikhwah wa akhwat fiddin, para aba,
yang kami cintaikan Allah Ta'ala, sekarang ana bertanya dengan anak-anak, para santri. Wahai para santri, kalau ada orang bertanya kepada kalian, kalian itu yakin gak sih adanya hari kiamat? Yakin? Yakin adanya hari pembalasan? Yakin adanya surga? Yakin adanya neraka? Tidak ragu? Tidak, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, kata Syekh, kata muallif, kaifa yajtama'u at-tasdiqul jazibul ladzi la syakka fihi bil ma'adi wal jannati wan nar wa takhalluful amal. Kok aneh? Aneh bin ajaib, kok bisa bersatu, bergabung dua perkara? Seseorang yang meyakini dengan keyakinan yang mantap, betul-betul yakin dan tidak ada ragu sedikit pun bahwasanya adanya hari kebangkitan, adanya surga, adanya neraka, tapi dia tidak mau beramal. Kalau dia beralasan karena manusia, tapi karena ini, karena itu, jelas barang siapa mengerjakan suatu amalan karena manusia, sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Sebaliknya, barang siapa tidak mau beramal soleh, juga gara-gara si fulan, gara-gara si alan, sungguh dia pun telah terjatuh dalam kesyirikan. Hadirlah karena Allah, tidak juga karena Allah, bukan karena si fulan, bukan karena si alan. Kalau memang Anda yakin adanya surga, adanya neraka, adanya hari kebangkitan, yang kamu yakin kamu akan dihadapkan, diletakkan, kamu akan dihadapkan di sisi Allah, kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah pernah berikan kepada kalian, yang kalian akui. Terus kenapa kalian meninggalkan amal-amalan soleh? Wa takhalluful amal, kenapa kalian tertinggal dalam amalan-amalan? Kenapa tidak beramal? Kenapa tidak melakukan amal-amal soleh? Wahal fit tiba'il bashariyati ayya'lamal abdu annahu matlubun ghadan ila baini yaday ba'dil muluki liyu'aqibahu ashadda 'uquba aw yukrimahu atamma karama wa yabitu sahiyan ghafilan wa la yadhkuru mawqifahu baina yadayil tamlik atau baina yadil malik wala yasta'iddu lahu wala ya'khudhu lahu uhbata. Bukankah tabiat manusia mengetahui bahwasanya apabila seseorang diharapkan untuk hadir di hadapannya, misalnya gini, saya manggil salah seorang di antara kalian, Fikri, besok kamu ke ruangan saya. Tentu mikir dia, ada apa ini ya? Apakah Ustadz akan memberikan oleh-oleh padaku? Ingin memuliakanku? Kalau gitu aku siap-siap, pakai baju baru, penampilan bersih, mandi dulu, gosok gigi, pakai minyak wangi dan yang lainnya. Atau jangan-jangan besok Ustadz mau menghukumku, memberikan ikop kepadaku. Apa yang harus kulakukan ya? Uzur apa yang akan aku ajukan supaya Ustadz nggak jadi menghukumku? Ya kan? Itu naluri manusia. Ketika dia dipanggil untuk menghadap, dia akan bertanya-tanya dan dia akan mempersiapkan diri. Jelek ataupun buruk, dia akan siap-siap. Ini naluri manusia. Bukankah naluri manusia mengetahui
ketika ada seorang raja yang menginginkan dia untuk hadir di hadapannya, dalam keadaan dia tidak tahu apakah dia akan dihukum dengan hukuman yang berat atau dia akan diberikan kemuliaan dengan kemuliaan yang sempurna. Dia nggak tahu. Tahu-tahu orang yang dipanggil ini sahilan ghafilan wala yadhkuru mawqifahu baina yaday malik atau malik wala yasta'iddu lahu wala ya'khudhu lahu uhbata. Ternyata dia tidur santai, ya, lelap, nyenyak tidurnya, tidak ingat kapan sih dipanggilnya. Nah, raja loh ya. Nah, kapan dia harus ketemu dengan raja? Dan dia tidak mempersiapkan diri. Naik apa ke sana? Kemudian pakaiannya bagaimana? Penampilannya bagaimana? Apa yang dia ucapkan pun dia nggak persiapkan. Dan dia meremehkan, menunjukkan dia meremehkan raja tersebut. Iya kan? Aneh kan? Kalau ada orang seperti ini, dia disuruh menghadap tetapi dia malah tidur, tidak memperdulikan panggilan raja. Ini aneh bin ajaib. Aneh tapi nyata. Buktinya, bukankah kita akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan kita akan hadir, akan dipanggil oleh Allah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan, dan untuk apa kita gunakan kenikmatan tersebut. Ternyata kita santai-santai, gak mau mempersiapkan diri, gak mau beramal, meninggalkan amal karena manusia, beramal juga karena manusia. Gak mau beramal, dia tinggalkan. Akhirnya ketika ada suatu permasalahan, ditinggalkan amalan tersebut karena manusia. Sungguh menyedihkan. Apa yang kita akan jawab nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, inilah suatu perkara yang aneh bin ajaib, aneh tapi nyata. Kalau kita lihat di luar, kamu akan dapati betapa banyaknya kaum muslimin yang dia santai-santai, main catur, main gaplek, main game sampai berhari-hari, berjam-jam. Nah, main judi, bermaksiat, berbuat dosa. Dalam keadaan dia yakin. Kamu yakin ada hari kiamat? Yakin. Kamu Islam nggak? Islam. Percaya ada surga? Percaya. Percaya ada neraka? Percaya. Kok nggak mempersiapkan diri sih? Yakin, tetapi tidak mempersiapkan diri. Dia tinggalkan amal-amal soleh. Dia tetap melakukan perbuatan maksiat dan dosa-dosa, dan tidak berhenti dan tidak tobat. Ini suatu aneh bin ajaib. Aneh tapi nyata. Kila hadza la amrullah su'alus sahih waridun ala aktsari hadzal khalqi wajtima'u hadaini al-amrayni min a'jabil asya. Dikatakan ini sungguh-sungguh merupakan pertanyaan yang sangat pas dan bagus sekali. Karena didapati kebanyakan manusia, kebanyakan makhluk ini demikian keadaan mereka. Berkumpul dua perkara ini pada diri mereka, tetapi mereka tidak mempersiapkan diri. Sungguh ajaib, sungguh aneh dan luar biasa. Dia yakin ada hari kiamat, dia yakin ada surga dan neraka, tapi nggak mempersiapkan diri untuk masuk surga, tidak meninggalkan perbuatan dosa, tidak berhati-hati dari neraka. Dan ini betapa banyak manusia yang demikian keadaannya. Ini aneh tapi nyata, betul-betul ada. Wa hadza at-takhallufu lahu iddatu asbab. Ketertinggalan ini, dia tidak beramal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, mengapa dia tidak bersegera meninggalkan dosa-dosanya? Kenapa dia tidak tobat dari dosa-dosanya? Kenapa dia masih berbuat dosa? Kenapa dia tidak bersegera untuk beramal dan amalan soleh?
mengganti perbuatan yang sia-sia dengan amal yang bermanfaat. Kenapa? Apa sebabnya? Ahaduha, yang pertama, yaitu da'ful ilmi, karena lemahnya ilmunya. Ikhwati fillah, jangan mengarahkan perkataan ini kepada orang lain. Kita arahkan kepada diri kita. Apakah kita sudah kuat ilmu kita? Tidak. Ilmu kita juga lemah. Tidaklah yang menyampaikan ceramah ini lebih tinggi ilmunya dari kalian, sama sekali tidak. Justru bisa jadi kalian lebih tinggi ilmunya dari menyampaikan. Ini adalah majelis nasihat. Saling menasihati satu dan yang lainnya. Karena Allah menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lemahnya ilmu. Wa nuqsanul yaqin, karena lemahnya keyakinan. Wah, tadi singgung saya Ustaz. Ambo dibilang lemah ilmu. Ambo kalau tamat pondok pesantren lebih banyak hafalan saya daripada Ustaz. Betul. Benar. Tapi akuilah bahwa kita ini ilmu kita itu masih doif. Kita itu masih lemah. Karena memang kita dilahirkan dalam keadaan lemah. Lebih-lebih yang namanya manusia itu zaluman jahula. Yang namanya manusia itu zalim dan bodoh. Allah yang menyebutkan manusia itu zalim. Zalim melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Zalim menzalimi saudaranya. Menzalimi orang lain dengan lisannya, perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya. Zalim menzalimi dirinya sendiri. Menyia-nyiakan waktunya. Menyakiti dirinya. Memakan, meminum, menelan sesuatu, perkara-perkara yang membuat rusak badannya, kesehatannya. Dan memang manusia itu zaluman jahula, sungguh sangat-sangat zalim dan sangat-sangat bodoh. Mau berkilah bagaimana lagi? Tapi nggak boleh kita beralasan kita lemah, kita bodoh, kemudian terus bermaksiat, terus nggak mencari ilmu. Nggak bisa. Ini alasan yang tidak bisa diterima. Kalau kita tahu dan sadar kita adalah orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang lemah, kita ikhtiar untuk mendapatkan ilmu, hadir di majelis ilmu, menghafalnya, mengamalkannya, mendakwakannya. Kalau kita ngakui kita adalah orang yang zalim, hentikan perbuatan zalim. Jangan lagi melakukan kesyirikan-kesyirikan. Jangan lagi menyakiti orang lain. Jangan lagi menzalimi diri sendiri. Demikian seharusnya. Dan tidak perlu ada yang tersinggung. Akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Fudail bin Iyad pernah berkata tentang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah lah kami akan kembali. Kamu yakin kamu akan kembali kepada Allah? Yakin? Berarti kamu yakin dong, kamu akan dihadapkan di hadapan Allah dan akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Terus apa yang kamu telah persiapkan? Bingung dia. Iya ya. Nah, kok masih santai-santai main gaple, menghabiskan waktu, main musik, nyanyi-nyanyi, ngerumpi, menceritakan aib orang lain, ini dan itu. Wahai Fudail bin Iyad, terus apa yang harus kami lakukan? Perbaiki apa yang tersisa. Sudahlah, perbaiki apa yang tersisa. Artinya perbaiki akhir dari hayatmu, umurmu yang tersisa, gunakanlah sebaik mungkin. Hentikan kezaliman, hentikan kesyirikan, hentikan menzalimi orang lain dan menzalimi diri sendiri. Lihatlah para salafus saleh, para sahabat yang luar biasa dengan hartanya, dengan jiwanya, dan sungguh-sungguh dalam beramal. Luar biasa. Itu kan sahabat. Wajar mereka beramal. Nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka melihat langsung mukjizat-mukjizat yang Allah tampakkan di hadapan
mereka melalui Rasulullah, wajar mereka semangat. Lalu kamu beralasan lagi, berkhilaf lagi. Taib, coba lihat, ada seseorang yang nggak pernah melihat Rasul, nggak ketemu Rasul, dan juga nggak pernah melihat mukjizat-mukjizat, tapi amalnya masya Allah, dan dia tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tidak berbuat zalim, tidak melakukan kesyirikan. Ialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, seorang yang doanya mustajab. Apapun yang dia lontarkan, yang dia doakan pada Allah, yang dia panjatkan kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Berasal dari daerah Al-Qarn. Dia memiliki seorang ibu yang dia berbakti kepada ibunya. Inilah sebabnya kenapa dia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, padahal dia hidup sezaman dengan Rasulullah. Karena dia berbakti dengan ibunya. Pernah suatu ketika dia terkena penyakit putih, penyakit kulit, seperti sopak. Tubuhnya penuh dengan berbagai penyakit-penyakit kulit yang menjijikkan, yang juga menjijikkan. Dia pun berdoa kepada Allah untuk beri dia kesembuhan, kecuali sedikit yang ada di pusarnya. Kenapa? Karena jangan sampai sembuh total, tapi ada sedikit sisa lah. Supaya ketika dia melihat ada penyakit sopak di tubuhnya, dia ingat, alhamdulillah, dulu sebenarnya saya itu bukannya penyakit seluruhnya, tapi Allah sembuhkan. Sehingga tidak melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan kenapa dia minta kepada Allah, jangan sembuhkan semua ya Allah, sisakan 1 dirham, 1 dinar, atau 1 keping duit lah di pusarnya. Karena kalau tubuhnya penuh dengan perkara yang menjijikkan, takutnya ibunya nggak suka dekat dengan dia, sehingga dia nggak bisa berbakti lagi dengan ibunya. Makanya dia minta pada Allah. Bukan berarti dia nggak terima dan apa yang Allah takdirkan, dia terima. Tapi khawatir dengan musibah gatal-gatal itu menyebabkan dia tidak mampu berbakti dengan ibunya. Maka dia minta kesembuhan. Tapi jangan seluruhnya. Sisakan sedikit. 1 koin uang dirham di pusarnya. Suatu ketika Umar bin Khattab dalam suatu pertempuran, dan datanglah masyarakat dari Al-Qarn. Maka Umar bertanya, dari mana kalian? Dari Qarn. Apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Ketika ada jatuh salah satu di antara sabuk mereka dan mengambilnya sehingga mereka saling melihat. Kemudian Umar bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Uwais? Saya, kata Uwais. Apakah engkau memiliki seorang ibu? Betul. Apakah engkau pernah memiliki penyakit putih dan pada kulitmu? Kemudian apakah engkau pernah punya penyakit kulit, penyakit putih? Betul. Namun kemudian aku berdoa pada Allah agar Allah menyembuhkanku, kecuali cuma sedikit sebesar dirham di pusarku. Senang Umar bin Khattab. Inilah orang yang aku cari selama ini, yang Rasulullah pernah berpesan. Wahai Uwais, doakanlah kepada Allah agar Allah mengampuniku. Bahkan kata Uwais, engkau lebih pantas untuk mendoakan aku agar aku diampuni oleh Allah. Tidak, wahai Uwais. Maka Umar pun menyampaikan hadis Rasulullah, barang siapa di antara kalian nanti berjumpa dengan seseorang yang bernama Uwais dari Qarn, maka hendaklah kalian minta kepadanya agar dia mau berdoa kepada Allah, memintakan ampun untuk kalian. Maka Uwais, tolong Uwais, doakan aku supaya Allah mengampuni aku. Maka Uwais pun setelah mendengarkan hadis tersebut, oh gitu, Rasul pernah menyebutkan seperti itu. Iya. Akhirnya dia pun mendoakan ampunan untuk Umar bin Khattab. Subhanallah, Umar bin Khattab yang telah dijamin masuk surga, merasa khawatir, merasa takut terhadap dosa-dosanya, padahal dia sudah mendapatkan jaminan. Terus bagaimana dengan kita yang tidak ada secara langsung dari Rasulullah, hadis dari Rasulullah,
kepastian masuk surga, tetapi ternyata kita merasa nyaman, aman. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Seorang tabi'in atau mukhadram, al-mukhadram itu seorang sahabat yang dia tidak sama tabi'in lah, hidup di zaman Rasulullah tapi nggak ketemu Rasul. Sampai Rasul meninggal dia nggak pernah ketemu. Mukhadram namanya. Memiliki akhlak yang mulia, yang tidak menginginkan popularitas, ingin dipuji manusia. Dia nggak mau disanjung, dipuji nggak mau. Dalam keadaan manusia berebut untuk menjadi orang yang terpandang, ingin dilihat juga bahwa dia juga bisa, mampu, pintar, cerdas, hebat. Sedangkan Uwais bin Al-Qarni tidak menginginkan itu semuanya. Maka ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Yang menyebabkan kita banyak alasan, banyak berkhilaf, tapi kan selalu beralasan. Itu karena dhaful ilmi, lemahnya ilmu kita. Wa nuqsanul yakin, lemahnya keyakinan kita. Wa man dhanna anna al-ilma la yatafawatu, maka barang siapa menyangka, barang siapa yang mengira bahwasanya ilmu itu tidak bertingkat-tingkat, faqauluhu min afsadil aqwal, maka ucapannya adalah ucapan yang rusak. Afsadil, faqauluhu min afsadil aqwal wa abtalihi, dan ucapannya adalah ucapan yang batil. Nggak mau dikatakan lemah ilmunya, nggak mau dikatakan kurang keyakinannya. Ketahuilah iman itu, ilmu itu, orang berilmu itu bertingkat-tingkat. Dan juga keyakinan seseorang itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Lihatlah. Waqad sa'ala Ibrahim al-Khalil rabbahu ayyuriyahu ihya al-mauta iyanan ba'da ilmihi bi qudratir rabbi ala dhalik liyazdada tuma'ninatan wa yasirul ma'lumu ghaiban syahadatan. Sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam al-Khalil, kekasih Allah Ta'ala, al-Khalil Rabbahu, kekasih Rabbnya, ayyuriyahu ihya al-mauta, pernah minta kepada Allah Ta'ala ayyuriyahu ihya al-mauta iyanan, agar Rabbnya menghidupkan orang yang sudah mati, menghidupkan sesuatu yang sudah mati, iyanan, dengan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia doa, ya Allah, tunjukkan ya Allah, bahwa Engkau bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ba'da ilmihi bi qudratir rabbi ala dzalik, dalam keadaan Nabi Ibrahim yakin, beliau berilmu bahwa Allah Maha mampu untuk melakukan yang demikian itu, tetapi tetap beliau minta supaya Allah tunjukkan di depan matanya. Bukan berarti nggak yakin, yakin. Liyazdada tuma'ninah, agar supaya semakin tenang jiwanya, semakin senang hatinya, kena lihat langsung dan mata kepalanya. Wa yasira ma'lumu ghaiban syahadatan, sehingga apa yang sudah dimaklumi menjadi kenyataan. Nabi Ibrahim yakin, tetapi lebih tinggi kalau ainul yakin. Ini menunjukkan keyakinan itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Sehingga Allah perintahkan beliau untuk mengambil burung, dipotong-potong, diletakkan di sekian gunung. 4 burung, potong-potong kepalanya, sayapnya, kakinya, dipisah-pisah, dipotong-potong, disembelih. Yang kaki yang sebelah sini letakkan sini, yang kepalanya sebelah gunung ke sana, yang burungnya ini letakkan, tukar-tukar. Kemudian panggil. Ketika dipanggil, burung tadi nyatu semua tulang-tulangnya, dagingnya, bulu-bulunya, lehernya, kakinya nyambung, hidup. Kemudian datang menjumpai Nabi Ibrahim. Semakin bertambah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semakin nyata
Wa qad rawa Ahmad fi musnadihi, dan sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasul bersabda, laisal khabara kal mu'ayin, kata Rasulullah, tidaklah khabar itu sama seperti melihat dengan mata kepala langsung. Beda. Kamu cuma dapat berita, dengan orang lihat langsung ya nggak sama. Tapi katanya ada ini, saya lihat langsung kok. Tentu yang lihat langsung lebih kuat, lebih mantap, lebih meyakinkan ketika dia mengalami sendiri. Tentunya keyakinan kita satu dan yang lainnya berbeda-beda. Orang yang cuma dapat berita-berita dengan orang yang mengalami langsung, tentu yang mengalami langsung lebih kuat, lebih tinggi keyakinannya. Ini menunjukkan keyakinan seseorang bertingkat-tingkat, keilmuan seseorang juga bertingkat-tingkat, tidak sama satu dan yang lainnya. Walaupun satu kelas, walaupun sama-sama hadir di majelis ilmu, walaupun sama-sama satu tingkatan, tetap beda-beda. Berbeda keyakinannya, berbeda-beda tingkatannya, ilmunya juga berbeda-beda tingkatannya. Yakinlah, kita ini lemah, ilmu kita lemah, keimanan kita lemah, ngaku saja. Apalagi saya. Hadisnya sahih. Fa idza ijtama'a ila dha'fil ilmi adamu istihdarihi wa ghaibatuhu 'anil qalbi fi katsirin min awqatihi aw aktsariha istighalihi bima yudadduhu wandamma ila dhalika taqadit tab'i wa ghalabatul hawa wastila'us syahwah wa taswilun nafsi wa ghururus syaitani wastibta'ul wa'di wa tulul amali wa raqdatul ghaflati wa hubbul ajilati wa rukhasut ta'wili wa ilful awaili fahunaka la yumsikul imana illa alladhi yumsikus samawati wal arda an tazula. Maka apabila bersatu antara kelemahan ilmu, ilmunya lemah, bersatu dengan tidak bisa menghadirinya, tidak bisa memunculkan ilmu yang lemah yang dia miliki. Kau tahu ada dalilnya? Ada dalilnya. Gimana bunyinya? Jangan udah lupa. Catatannya? Tidak tahu juga di mana catatnya. Lemah kan ilmunya? Tidak boleh itu tuh. Dalilnya mana? Ya pokoknya ada di kitab mana lah gitu. Menunjukkan lemahnya ilmunya, ketidaktahuannya, dan tidak bisa menghadirkannya karena memang jarang hadir di majelis ilmu dan tidak mau hadir di majelis ilmu. Semakin lemah ilmunya. Kalau sudah bersatu antara kelemahan ilmu dan tidak mampu untuk menyampaikan ilmu, wa ghaibatu anil qalbi, dan hilangnya ilmu tersebut dari hatinya, fi katsirin min awqatihi, di banyak waktu-waktunya dia tahu, tetapi buktinya dia amalannya menyelisih ilmu yang dia miliki. Au aksariha, atau kebanyakan waktunya menyelisih apa yang dilakukan, dari kebanyakan waktunya menyelisih dari ilmu yang dia miliki. Listighalihi bima yudadduhu, bahkan dia sibuk menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang bertentangan dengan ilmu. Untuk ilmu sih, untuk ilmu 2 jam lah, 1 jam lah dari maghrib sampai isya. Lalainya 14 jam. Enggak ingat pada Allah. Terus berbuat dosa, maksiat, ghibah, fitnah dan yang lainnya. Ditambah lagi, sudahlah sedikit amalannya, lemah ilmunya, banyak kelalaiannya, banyak lalainya kepada Allah Ta'ala.
Wandamma ila dzalika taqadi at-tab'. Ditambah lagi dengan tuntutan nalurinya, diikuti apa yang dikehendaki hawa nafsu, diikuti kebutuhannya yang bukan ketaatan, banyak waktunya berkurang. Wa ghalabatul hawa, ditambah lagi dia dikuasai oleh hawa nafsunya, bermaksiat. Sudahlah, amal soleh taklim sebentar, waktu sia-sianya banyak, tambah lagi tuntutan nalurinya, tambah lagi hawa nafsunya, ditambah lagi syahwatnya, ditambah lagi taswilun nafsi, dibujuk oleh hawa nafsunya, pikirannya kesana kemari, ya. Wa ghurur syaitan, ditambah lagi ditipu oleh syaitan. Wastibta'ul wa'di, ditambah lagi dia merasa lama, atau wastibta'ul wa'di, menganggap lambat apa yang Allah janjikan. Alah, kalau akhirat itu masih lama, kelak lah, baru sungguh-sungguh. Yang penting sekarang ini yang terbukti langsung lah. Watul amal, dan panjang angan-angannya. Nanti kalau saya lah bisa bahasa Arab, nanti kalau lah bisa hafal Al-Quran 30 juz, nanti kalau lah bisa. Jangan ngelamun. Bagaimana kamu bisa hafal Al-Quran kalau kamu tidak berusaha, tidak ikhtiar, tidak meninggalkan maksiat? Itu angan-angan saja. Taubat pada Allah, tinggalkan perbuatan dosa, berikhtiarlah, usahalah untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah gampangkan. Jangan panjang angan-angan. Wa hubbul ajilah, apalagi kamu cinta dengan dunia. Cari kerja dari pagi sampai sore, dunia semua. Ibadah sebentar nggak mau. Sebentar nggak khusyuk lagi. Tapi kalau dunia, siap bergadang, siap lembur. Wa rukhsat ta'wil, ditambah lagi banyak alasan. Wa ilful awaid, ditambah lagi ilful awaid, lekatnya kebiasaan-kebiasaan jelek. Fahunaka la yumsikul imanu illa alladhi yumsikul samawati wal ardi antazula. Kalau sudah demikian keadaannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan keimanannya kecuali yang menahan langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan hilangnya keimanannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya kita ini belum termasuk orang yang bersyukur. Masih banyak waktu-waktu yang Allah berikan pada kita belum kita gunakan untuk bersyukur pada Allah. Masih kita sia-siakan. Masih kita gunakan untuk perbuatan yang sia-sia, bahkan maksiat pada Allah. Kalaupun kita gunakan untuk ibadah, masih belum ikhlas. Kalau sudah ikhlas, belum tentu sesuai dengan sunnah Rasul. Ditambah lagi kebutuhan, naluri kita, dikit-dikit tidur. Malam tidurnya lama, lagi dibangunkan susah. Sudah lama, belajar sebentar, tidur lagi. Habis makan, tidur lagi. Belajar sebentar lagi, tidur lagi. Taklim sebentar,